Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hakikat kita diciptakan di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, kehidupan ini bagaikan suatu perjalanan di mana ada titik kita mulai dan ada titik kita akan sampai. Seseorang kita yakini ketika dalam suatu perjalanan dia tidak memiliki arah kemana ia akan melangkah, pasti dapat dipastikan dia tersasar di jalan. Begitu juga dalam suatu kehidupan, ketika seseorang di dalam hidupnya tidak mengetahui sejatinya dia diciptakan untuk apa, akan kemana, untuk siapa, maka dapat dipastikan kehidupannya akan sesat atau tersasar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah tujuan kita hidup. Hakikat kita diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyembah kepada Allah. Ini adalah satu perintah dari Allah, kita harus menyembah kepada Allah. Kemudian di dalam kitab Arba'in, Kanjeng Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita pada Al-Hadis Arba'una, hadis yang nomor 40, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai faqala kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil. Bapak, ini satu nasihat yang diberikan Kanjeng Nabi kepada Ibnu Umar, bahwasanya kita sebagai untuk peneladani Kanjeng Nabi, kun fit dunya ka'annaka gharibun, jadilah di dunia seakan-akan kamu itu adalah orang yang asing, aw abir sabil, atau orang dalam perjalanan atau musafir. Kita tahu abirus sabil atau musafir di sini dapat diartikan adalah sebagai sifat seorang yang tasawuf, seorang yang zuhud, seorang yang sangat berhati-hati tentang dunia. Dia tidak menghendaki dunia ketika dunianya itu bisa menjerumuskannya. Maka dapat dipastikan seorang sing abirus sabil di dalam bab ibadah dia akan berhati-hati jangan sampai dalam kehidupannya nanti terjerumus kepada kesesatan. Wakana, kemudian disambung wakana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul idza amsayta fala tangtadhir sabaha wa idza asbahta fala tangtadhir masaa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Kemudian disambung oleh Ibnu Umar, ketika datang waktu soremu, maka janganlah menanti waktu pagimu. Ketika datang waktu pagimu, maka jangan menanti waktu soremu. Ambillah atau manfaatkanlah di sehatmu untuk sakitmu, di dalam hidupmu untuk matimu. Ini adalah suatu pesan untuk kita para umat Nabi Muhammad. Rasanya kita di dalam hidup jangan sampai kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita meneledorkan waktu. Ketika ada kesempatan untuk kita beribadah waktu pagi, jangan ngende-ngende. Jangan menunda-nunda sampai waktu datang sore hari. Begitupun juga ketika ada kesempatan kita untuk beribadah pada sore hari, maka jangan sampai menanti pagi hari. Ambillah kesempatan di dalam sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan ambillah kesempatan beribadah waktu hidupmu sebelum datang matimu. Ini adalah pesan untuk kita, karena kita tahu ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah buah dari akhirat. Barang siapa yang menanam kebaikan, maka nanti akan menuai kebaikan. Barang siapa yang menanam kejelekan, maka dia akan juga menuai kejelekan. Semoga sedikit yang kami sampaikan ini memberikan manfaat, memberikan satu
ilmu bagi kita sehingga kita lebih istiqomah lagi di dalam beribadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kanjeng Nabi telah bersabda, "Balaghu anni walau ayah." Akhir qouli, "Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."